Sebelumnya kita dialog dengan Pak Andi Nasrun dan juga Pak Margarito. Ini sudah ada juga Bapak Johan Budi, Deputi Pencegahan KPK. Halo, selamat malam Pak Johan Budi. Ya, Pak Johan Budi sudah bisa mendengar kami di sini. Selamat malam. Ya, selamat malam, Rahma. Ya, Pak Johan Budi, di studio ada Pak Andi Nasrun dan juga Pak Margarito kami sini, Pak. Ya, selamat malam, Bapak-bapak. Iya. Malam Mas, semoga sehat-sehat terus nih, Johan. Iya ini Pak, karena kan kita tahu ya Pak ya, satu persatu ini di KPK berguguran begitu ya, atau ditimpah masalah ya, mulai dari Bambang Wijayanto, kemudian Pak Zulkarnain juga Pak Pandu. Nah ini apa untuk pengaruhnya ini, ada yang mengatakan ini akan mengarah bisa penghancuran KPK atau pembubaran KPK kalau satu persatu berguguran seperti ini Pak Johan. Ya, jadi kalau terkait dengan kondisi KPK ya, kalau masih 3 pimpinan, saya kira masih bisa jalan ya. Meskipun tentu akan berbeda ketika dengan 4 pimpinan. Tetapi kalau berkurang lagi nanti satu misalnya jadi tersangka lagi atas laporan seseorang, kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh Mabes Polri, tentu ini akan mempengaruhi kinerja KPK yang pada akhirnya KPK tentu bisa stagnan ya. Jadi tidak jalan organisasi KPK karena saat ini banyak perkara yang ditangani oleh KPK, kemudian juga program-program pencegahan yang selama ini cukup banyak membantu kontribusi kepada negara. Misalnya soal Minerba di kajian Minerba ya, tahun 2014 itu ada sekitar 23 triliun yang bisa dikembalikan ke negara. Ini juga pasti akan terganggu ya. Nah, apakah situasi dan kondisi ini didiamkan saja? Saya tidak tahu karena ini tentu harus ada putusan dari atau ada tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Nah, kemarin dipanggil tim 7 ya, saya kira ini perlu diapresiasi untuk mencari solusi bagaimana agar saya tidak mau menyebut perseteruan ya. Yeah. Pro kontra yang selama ini KPK menangani perkara terkait dengan seorang jenderal di Mabes Polri, Polri menangani perkara yang berkaitan dengan pimpinan KPK. Jadi secara kelembagaan saya kira tidak ada niat Polri untuk melemahkan KPK. Demikian juga KPK tidak ada niat untuk melemahkan Polri. Jadi secara kelembagaan saya kira tidak ada persoalan. Tapi orang per orang ini yang menurut saya yang ada persoalan, baik di Mabes Polri maupun di KPK. Ya, ini solusinya menurut Anda seperti apa? Banyak mewacanakan agar tidak KPK mengingat tugasnya yang sangat berat tadi itu, agar tidak menjadi korban kriminalisasi lah begitu ya, agar mempunyai misalnya imunitas begitu Pak. Saya tidak terlalu paham ya dengan hak imunitas itu. Saya lebih baik tidak bicara soal itu. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah segera langkah yang kemarin diambil oleh Pak Presiden Jokowi dengan memanggil tim 7 itu, mungkin dari situlah bisa diurai persoalan membuka di antara KPK kemudian juga institusi Polri ya, sehingga dua-duanya harusnya sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi di mata masyarakat persepsi itu muncul seolah-olah itu tadi. Bahkan Pak Jokowi sendiri menyebut ada jangan sampai ada kriminalisasi gitu bahasanya. Dan ini sampai 3 kali saya kemarin dengan cermat melihat Pak Presiden Jokowi konferensi pers ya, bahkan menyebut jangan sampai ada kriminalisasi, itu diulang sampai 3 kali. Artinya penekanan ini ditunjukkan oleh Pak Jokowi seolah-olah ya frame di dalam Presiden Jokowi ini memang telah terjadi kriminalisasi baik kepada Polri maupun kepada
KPK. Seolah-olah begitu ya, yang saya tangkap ya. Karena itu Pak Presiden Jokowi berpesan ya kemarin itu untuk tidak terjadi kriminalisasi. Lalu dibentuklah tim, lalu dipanggillah tokoh-tokoh yang saya kira kredibel, 7 orang itu. Baik, Pak Johan Budi, ini harapan dari KPK sendiri kepada tim independen ini ya Pak, apakah yang dianggap solusi itu apakah akan mengurai kasus per kasusnya, misalnya kasus saksi palsu Bambang Wijayanto, atau seperti apa harapan Anda ini terhadap tim independennya? Saya belum tahu ya apa yang akan dilakukan oleh tim independen. Tetapi kalau dari pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden, kemudian juga disampaikan oleh Profesor Jimli bahwa tujuan dibentuknya nantinya tim itu adalah untuk menghindari adanya kriminalisasi. Nah, terminologi kriminalisasi tentu saya tidak tahu bagaimana persepsi Bapak Presiden dengan tim 7 itu. Tapi yang pasti ada persoalan ya, yang kemudian tadi Anda sampaikan setelah Pak Bambang menjadi tersangka, ditangkap dan kemudian nonaktif ya, karena menurut Undang-Undang 30 tahun 2002 pasal 32 seorang pimpinan KPK yang menjadi tersangka dinonaktifkan, diberhentikan sementara dengan keputusan Presiden. Nah ini kalau ada lagi satu, ya kemudian tentu akan diberhentikan sementara juga. Artinya tinggal 2 nanti. Nah kalau ada lagi ya itulah yang terjadi nanti. Nah ini ya itulah yang nanti akan diharapkan dicari solusinya begitu ya Pak Johan Budi. Tetapi ya Pak Johan Budi, tetapi kembali lagi ke masalah KPK yang tetap harus menjalankan tugas-tugasnya ya. Salah satu kasus yang paling berat ini mungkin adalah ketika harus memproses juga nih kasus Budi Gunawan, di mana kesulitan juga ini memanggil saksi-saksinya. Nah ini bagaimana nih Pak? Apakah ini juga bisa ditengahi begitu oleh tim independen menurut Anda? Karena kan kesulitan ya memanggil saksi-saksi. Ya memang beberapa saksi dipanggil ya untuk terkait dengan kasus Pak BG ini. Tetapi kita masih upayakan ya karena ada beberapa saksi yang memang nggak bisa mereka memberitahu kepada KPK. Dalam pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden ada kata-kata yang cukup menarik ya, yang saya kira agak perlu dicermati ya, di bold ya, bahwa Pak Jokowi menyatakan jangan ada intervensi. Ini juga tidak sekali diucapkan dari pihak-pihak manapun gitu ya. Saya tidak tahu yang dituju oleh Pak Jokowi ini apakah intervensi yang dimaksud itu hanya membatasi pada dirinya selaku presiden ataukah ada pihak-pihak lain ya yang mencoba untuk mengintervensi. Nah, pernyataan disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ini tentu harus disikapi secara teliti oleh tim 7 ini. Nah, nanti rekomendasi-rekomendasi yang akan diberikan oleh tim 7 dalam penyelesaian ini juga harus dicermati juga menurut saya oleh Presiden Jokowi. Jangan sampai ada fobia ya terkait dengan kata-kata intervensi itu, karena kalau udah ngomong intervensi seolah membatasi diri. Jadi intervensi saya kira bisa dilakukan ya, tidak selalu berkonotasi negatif ya. Ketika Presiden sebagai kepala negara yang melihat ada hiruk-pikuk yang kemudian memicu pro dan kontra di masyarakat, yang kemudian juga bisa memperlambat atau bahkan menghentikan upaya pemberantasan korupsi, tentu Presiden selaku kepala negara bisa turun tangan di sana. Saya kira itu, Rahma. Iya Pak Johan, mungkin bisa dikonfirmasi juga karena ini beritanya simpang siur ini Pak. Sebenarnya pimpinan KPK yang menghadapi kasus hukum atau ditetapkan sebagai tersangka ini siapa saja? Karena berada ada Abraham Samad juga, ada Pak Pandu, ada Pak Zulkarnain. Tapi sebenarnya seperti apa nih Pak dikonfirmasi status terakhir? Kalau sampai hari ini ya hanya Pak Bambang Wijayanto ya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh
Mabes Polri. Saya tidak tahu apakah yang minggu lalu ada pelaporan kepada Pak Adnan Pandu, apakah juga sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka oleh pihak Polri. Nah, ini saya tidak tahu ya. Kemudian juga ada Pak Abraham yang juga katanya dilaporkan. Dan kemudian juga besoknya katanya ada juga tadi dari teman media menyampaikan Pak Zulkarnain yang giliran dilaporkan. Ya ini berurutan dan itu tadi kita tidak tahu apakah pelaporan itu ada bukti-bukti yang cukup yang kemudian pihak Polri menetapkan sebagai tersangka. Ya. Kalau dalam proses hukum tentu kita menghormati ya, karena Polri punya kewenangan. Ya, yang terakhir Pak Johan, di samping itu KPK juga menghadapi gugatan pra peradilan juga ini Pak ya, atas ditetapkan tersangka oleh KPK ini Budi Gunawan yang dianggap oleh Polri tidak memenuhi syarat. Ya, itu hal biasa ya. Jadi digugat di pra peradilan dan ini bukan kali pertama KPK menangani perkara. Kemudian ada yang digugat dalam konteks penyitaan misalnya, kemudian juga ada penggeledahan, itu juga pernah ada pra peradilan ya. Nah, ini saya kira biasa saja. Iya, baik terima kasih nih Pak Johan Budi, selamat malam. Iya, dan pemirsa kita akan lanjutkan ini dialog juga dengan Pak Andi Nasrun dan juga Pak Margarito setelah pesan-pesan berikut ini.